Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audianela Safa dari PPJJ Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas satu praktikum mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Pada soal 1, kita disuruh untuk membuat pola segitiga dari NIM. Ambil digit terakhir NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Saya sudah membuat kodenya. Jadi saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari kode yang sudah saya buat. Pada baris pertama, saya membuat sebuah variabel bernama NIM dan mengisinya dengan data NIM kita dalam bentuk string. Baris kedua, let tinggi parse int nim.length min 1. Di baris ini kita mengambil digit terakhir dari NIM dengan cara melihat posisi terakhir string. NIM dan length min 1 itu digunakan untuk mengambil indeks angka terakhir. Lalu, kita ubah angka tersebut menjadi tipe number menggunakan parse int. Hasilnya kita simpan ke variabel tinggi yang nanti akan dipakai sebagai tinggi segitiga. Untuk baris keempat sampai ke 10 untuk membuat pola segitiga. Untuk baris keempat, ini adalah loop luar yang mengatur jumlah baris segitiga. Loop ini akan berjalan mulai dari baris pertama sampai baris setinggi angka terakhir NIM kita. Lalu untuk baris 5, di setiap perulangan baris kita buat variabel lain, yaitu tempat menampung angka-angka yang mau ditampilkan di baris tersebut. Baris ke-6, ini adalah looping dalam yang mengatur beberapa angka yang tampil per baris. Jumlah angka di tiap baris mengikuti nilai 1. Contoh, baris pertama 1 angka, baris kedua 2 angka, dan seterusnya. Lalu untuk baris ke-7, angka J akan ditambahkan ke variabel lain, ditambah spasi supaya rapi. Baris ke-9, setelah selesai satu baris terbentuk, kita tampilkan hasilnya ke layar dengan console log. Jadi beginilah hasil dari kode saya setelah saya jalankan. Lalu pada nomor 2, kita diminta untuk membuat deret aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM, jadikan angka awal deret. Ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda step. Buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Di sini saya sudah membuat kode-kodenya, jadi saya akan menjelaskan dari kode-kode saya. Pada baris pertama, kita menyimpan NIM dalam bentuk string ke variabel bernama NIM2. Pada baris kedua, pada baris ini, kita mengambil 2 digit terakhir dari NIM sebagai nilai awal deret aritmatika. Fungsi slice min 2 berarti potong string mulai dari 2 karakter terakhir. Lalu, kita ubah ke tipe number menggunakan parse int. Hasilnya, kita simpan pada variabel start. Lalu pada baris ketiga, kita mengambil angka ketiga dari belakang NIM. Caranya dengan menggunakan nim2.length min 3. Lalu angka itu kita tambahkan 1 sehingga mendapatkan range deret aritmatika. Lalu untuk baris kelima, bagian ini menampilkan informasi ke layar, yaitu nilai awal dan beda yang kita ambil dari NIM. Untuk baris ketujuh, kita membuat sebuah array kosong yang akan diisi angka-angka deret aritmatika. Dan baris ke-8, ini adalah perulangan sebanyak 10 kali
untuk menghasilkan 10 angka di dalam deret. Lalu untuk baris ke-9, kita memasukkan angka ke dalam array deret. Rumus yang digunakan adalah nilai awal ditambah indeks dikali beda, yang sesuai dengan rumus deret aritmatika. Lalu pada baris 11, kita menampilkan deret tersebut ke layar. Join ini membuat angka-angka dipisahkan dengan koma supaya rapi. Jadi ini merupakan hasil dari kode yang sudah saya buat. Sebelum kita menjalankan kode yang kita buat, kita harus compile dulu dari TS ke JS, baru kita jalankan. Untuk soal nomor 3, kita diminta untuk membuat bilangan prima dari NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM dan tambahkan 10. Jadikan batas pencarian bilangan prima. Buatlah program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Jadi saya akan menjelaskan kode yang sudah saya buat. Pada baris 1, saya menyimpan NIM dalam bentuk string di variabel min3. Pada baris kedua, kita mengambil 2 digit terakhir dari NIM menggunakan slice min2. Kemudian kita ubah menjadi angka dengan parse int. Nilai ini nantinya akan jadi angka awal untuk mencari batas bilangan prima. Pada baris ketiga, kita menambahkan angka 10 ke 2 digit terakhir tadi. Hasilnya disimpan ke variabel batas, dan angka ini akan menjadi batas pencarian bilangan prima. Pada baris kelima, mohon maaf, bagian ini hanya untuk menampilkan informasi bahwa kita akan mencetak bilangan prima dari 1 sampai batas yang akan dihitung. Pada baris ke-7 sampai baris ke-12, itu merupakan fungsi untuk menentukan apakah suatu angka adalah bilangan prima atau bukan. Nah, pada barisan ke-7, kita membuat fungsi yang bernama isPrime, yang menerima angka dengan mengembalikan true atau false. Pada barisan 8, angka kurang dari 2 bukan bilangan prima, jadi langsung kembalikan ke false. Untuk barisan ke-9 sampai ke-11, kita mengecek apakah angka tersebut bisa dibagi oleh angka 2 sampai akar kuadratnya. Jika ada pembagi, maka angka tersebut bukan prima. Lalu pada barisan ke-10, jika sisa pembagian adalah 0, berarti bukan bilangan prima. Untuk barisan ke-12, kalau semua pengecekan lolos, berarti angka tersebut merupakan bilangan prima. Untuk barisan ke-14, mohon maaf, ke-15 maksudnya saya, kita membuat array kosong untuk menampung bilangan prima. Lalu pada barisan ke-16, kita melakukan perulangan dari angka 1 sampai batas yang sudah ditentukan. Pada barisan ke-17, jika angka i adalah bilangan prima, dicek pakai fungsi isPrime, maka kita masukkan ke array yang bernama primes. Lalu untuk barisan ke-20, kita menampilkan semua bilangan prima yang ditemukan dan memisahkannya dengan tanda koma supaya lebih rapi. Lalu saya akan mengompil
file saya ini supaya bisa dijalankan. Caranya adalah tsc3.ts, lalu jalankan note3.js. Ini merupakan hasil dari kode yang sudah saya buat. Bilangan prima dari 1 sampai 47. Jadi ini ada beberapa bilangan prima yang sudah memenuhi perulangan dan fungsi yang sudah saya buat. Demikian penjelasan mengenai kegiatan praktikum yang telah saya lakukan. Melalui praktikum ini, saya mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan teori ke dalam aplikasi nyata, yang tentunya sangat bermanfaat dalam pengembangan kompetensi di dunia teknologi informasi. Terima kasih kepada dosen pembimbing serta semua pihak yang telah mendukung. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay curious, stay confident, and see you in the next projects.